Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So how are you today? How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Actually, I was a little bit rushed to come at school, but by the end, I have just known that you had the beta key class first, so finally I am not late. Okay, so everyone, I need to warn you once again that you have to write your complete name and also your class in the chat column because this meeting is recorded. Karena meeting ini saya record, jadi silahkan kalian tuliskan nama lengkap dan kelas apa. Seperti biasa, ini akan menjadi sebuah nilai apresiasi bagi kalian yang dapat menghadiri Google Meet saya di pagi hari ini. Mohon ingatkan teman yang lain juga, in case di tengah-tengah saya udah kasih materi, tapi ada teman-teman yang baru masuk di tengah-tengah. Jadi mereka tetap dapat benefitnya, oke? Baik, mari kita mulai saja. Anyway, hari ini saya akan sharing materi mengenai, the main idea is about descriptive text. Jadi materinya sudah saya berikan di minggu lalu, tapi hari ini saya akan beri penjelasan sedikit. Barangkali dari kalian ada yang belum terlalu ngerti, belum terlalu paham. Saya akan share bagaimana cara memahaminya loh. Oke, jadi ketika kalian ngomongin descriptive text, maka di saat yang sama kalian juga akan ngomongin tentang simple present tense. Dan pagi ini saya akan sedikit menerangkan tentang simple present tense. Dan nanti kita akan coba temukan di teksnya itu simple present tense itu kayak gimana. Oke? Alright, let's begin. Oh, wait, saya belum share screen-nya. Okay. Okay. So there you go, everyone. Sebentar, saya full aja. Oke. Kita hari ini memang belajar agak grammar banget. Jadinya saya akan jelaskan penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Semoga konsepnya dapat dipahami dengan baik, terutama karena saya tidak akan memberikan rumus, tapi saya memberikan cara kerja, gitu ya. Oke, seperti biasa nanti akan ada sesi interaktif, jadinya feel free to open your microphone. Ini judulnya Simple Present Tense, salah satu tenses yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari ketika kalian berbicara dengan bahasa Inggris. There you go. So here is the text structure. Okay. Seperti kalian ketahui, yang namanya kalimat itu didefinisikan syarat minimal kalimat adalah yang punya subjek dan predikat. Jadi syarat minimalnya adalah yang punya subjek dan predikat. Sekarang saya tanya dulu, gimana kalau ada rangkaian kata yang terdiri atas predikat dan objek? Itu kalimat bukan? Sebutkan nama dan kelas. Sebutkan nama dan kelas, lalu jawab pertanyaannya. Ada yang bisa? Saya ulang pertanyaannya ya. Jadi gini, syarat minimum kalimat adalah jika di dalamnya terdiri atas subjek dan predikat. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam susunan kata itu hanya ada predikat dan objek, apakah itu kalimat?
Silahkan sebutkan nama dan kelas. Kita udah mulai sesi interaktif ya, Nak ya. Halo? Halo? Ini pada kemana orangnya? Pada nggak ada? Halo, can you hear my voice? Bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Miss. Bisa, Bu. Oke, kalau misalnya bisa, silahkan jawab. Karena tadi itu pertanyaan. Jadi kalau saya, seperti biasa, saya kalau Google Meet-an, nggak murni saya terus yang bicara ya, Nak ya. I would like to hear your opinion. I would like to hear your voice. Saya mau kaliannya turut menjawab juga. Dan tentu bagi anak-anak yang menjawab akan mendapat poin plus dari saya. At least bantuan untuk nilai harianmu. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi ya, saya share screen lagi. Dan bagi kalian yang mau menjawab, silahkan sebutkan nama dan kelas. Namanya jangan nama panggilan, nama lengkap dan kelas. Oke, saya ulang. Ya, sekarang apa yang kalian lihat di layar? Halo? Teks struktur. Yes, oke. Sekarang saya ulang pertanyaannya ya. Jadi dasar pemikirannya gini. Syarat minimum sebuah kalimat adalah yang di dalamnya terdiri atas subjek atau S di sini dan predikat yang diwakili oleh huruf P di sini. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada rangkaian kata, jika ada rangkaian kata dan di dalamnya itu terdiri atas predikat ini P dan objek ini. Apakah itu disebut kalimat? Bukan, Miss. Nama dan kelas? Friska Sterlina Yuniarlita, kelas 10 MIPA 1. Friska 10 MIPA 1 ya, Nak ya? Iya. Oke. Jawabannya Friska? Bukan, Miss, karena setiap kalimat harus ada subjeknya. Oke. Thank you, Friska. Oke. Pertanyaan lanjutannya. Terima kasih, Friska. Sekarang ganti pertanyaannya. Melanjutkan jawaban dari Friska yang tadi. Bagaimana jika, tadi kan jawabannya Friska, kalau predikat sama objek aja bukan disebut kalimat, nggak bisa disebut kalimat. Kenapa? Karena di dalam kalimat harus ada subjeknya, gitu kan? Sekarang pertanyaan saya, gimana kalau rangkaian kata itu terdiri atas subjek dan objek? Subjek dan objek. Silahkan sebut nama dan kelas. Bagaimana jika hanya ada subjek dan objek? Apakah itu disebut kalimat? Selain Friska? Halo? Dengan siapa ini? Dengan Farisal Nur Rahman, kelas 10 IPA 1. Siapa, Nak? Pak Dengan Farisal Nur Rahman, kelas 10 IPA 1. Farisal? Siapa, Nak? A'la Nur Rahman. Oke. Nur Rahman, 10 IPA 1. Ya. Oke. Alasannya kenapa, Nak? Karena subjeknya itu nggak tahu ngapain atau berbuat apa ke objeknya gitu. Jadi kalau cuma ada subjek dan objek itu bukan kalimat? Bukan.
Oke. Oke, thank you Farisal. Uh, jadi kalau misalnya, oke, jawaban Friska dan Farisal tuh betul. Fa- Siapa? Bener kan Farisal ya? Faris, Bu. Oh, Faris. Oke. Jawabannya Friska dan Faris itu betul. Dalam sebuah kalimat itu syarat minimumnya adalah harus ada subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya yang ada adalah predikat dan objek, maka itu bukan kalimat, itu frasa. Begitu juga kalau misalnya yang ada hanyalah subjek dan objek, itu juga bukan kalimat. Itu disebutnya frasa, gitu ya. Tapi kalau terus kalau di dalamnya ada subjek, predikat, objek, berarti kalimat bukan kalimat. Kan di dalamnya ada subjek dan predikat. Yang penting subjek sama predikat itu dia bersama-sama. Makanya dia namanya, dia baru bisa disebut kalimat. Oke. Setelah definisi itu, mari kita lihat dulu di sini subjek di bahasa Inggris. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada berapa ya? Siapa yang bisa jawab? Subjek dalam bahasa Inggris itu ada berapa ya? Pronoun, subjek, pronoun itu dalam bahasa Inggris ada berapa ya? Atau subjeknya aja tuh ada berapa ya dalam bahasa Inggris? Silakan sebut nama dan kelas. Halo? Halo, ada 7, Miss. Dengan siapa ini? Dengan Friska lagi, Miss. Oh my God. Oke, Friska double ya. Ini harusnya dikasih kesempatannya ke orang lain nih. Tapi it's okay. Friska, mohon sebutkan apa saja, nak? He, she, it, I, they, we, you. Excellent. Yes, that's it. Saya padahal udah tulis di depan sini ya, topiknya nggak pada mau jawab. Oke, thank you Friska, congratulations udah jawab 2 kali. Jadi bonusnya double nanti. Oke, so benar apa yang dikatakan Friska? Subjek dalam bahasa Inggris tuh ada 7. Paling tidak, yang defaultnya ya. Ada he, she, it, dan I, they, we, you. Mohon maaf ini I, they, we, you-nya agak ngacak susunannya. Semoga tidak mengurangi pemahaman. Karena saya pikir kalian sering dapetnya Dewi Ayu atau Ayu Dewi or something like that. Oke, sekarang saya jelaskan dulu cara kerjanya. Ketika kita ngomongin kalimat dalam bahasa Inggris, di dalam struktur predikatnya, itu selalu ada 2 ruangan. Jadi kalian bayangkan, oke, tadi kan ini rumah subjek. Oke, rumah subjek udah sendiri nih di sini. Lalu kita ada lagi rumah predikat. Kalian bayangkan dalam satu rumahnya itu atapnya itu predikat, atapnya predikat. Lalu di bawah atap itu ada bangunan, dan di dalam bangunan itu ada 2 kamar. Oke, ada 2 kamar. Satu kamarnya itu kamar non-action. Kamar lainnya adalah kamar action. Di dalam kamar non-action, kalian dapat melihat sesuatu yang namanya to be. Oke. Sementara kalau si subjek ini masuk ke kamar action, kalian akan melihat sesuatu yang namanya verb. Gitu ya. Lebih lanjut lagi, di dalam kotak to be, jadi kalian bayangkannya kalian masuk sebuah kamar, di dalam kamar tuh ada kotak paket gitu ya. Kotak paketnya itu namanya to be, dan ketika kotak paketnya dibuka, itu ternyata di dalamnya tuh ada benda-benda lagi. Ini analoginya ya. Ada sesuatu lagi yang namanya is, am, dan are. Gitu. Oke.
Sementara kalau kalian pindah ruangan nih, kalian pindah ruangan action, kalian akan nemuin kotak paket namanya verb. Yang ketika kotak paketnya dibuka, maka kalian dapat melihat ada sesuatu yang namanya verb. Verbnya verb berapa? Verbnya verb 1. Kenapa verb 1? Karena kalian sedang belajar simple present tense. Present artinya sekarang. Oke? Karena sekarang, maka prioritasnya harus prioritas ke-1. Gitu ya. Jadi kalau kalian ngerjain PJJ setiap hari, kalian itu sedang melakukan action simple present tense. Gitu ya, tanpa procrastination, tanpa menunda-nunda gitu. Oke. Jadi ini kenapa saya kotaknya disilang-silang. Jadi gini, ketika si makhluk subjek ini masuk ke rumah predikat dan masuk ke kamar action, logikanya si subjek ini akan kehalangan tembok. Jadinya subjek nggak bisa ngelihat to be. Nggak bisa ngelihat kotak to be dong, ya kan? Karena kehalangan tembok, beda kamar. Begitu juga ketika si subjek ini masuknya ke kamar non-action. Main ke rumahnya predikat. Dia ini kayak di perumahan, rumahnya berdampingan gitu ya. Dia masuk ke kamarnya non-action di rumah predikat dan masuknya dia akan cuma bisa melihat is MR dan dia tidak bisa melihat action atau verb 1 karena apa? Kehalangan tembok juga. Artinya apa? Kalau kalian bikin kalimat simple present tense, kalau udah make non-action, jangan pakai action. Begitu juga kalau kalian udah pakai action, jangan pakai non-action. Kalau udah pakai to be, jangan pakai verb 1. Kalau udah pakai verb 1, jangan pakai to be. Gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk kita pakai waktunya apa kalau simple present tense? Biasanya yang keluar ada every day, every week, every year, every month, every night, every evening, apa lagi ya. Kemudian dia punya adverb of frequency, tapi nggak saya tulisin di sini. Ada usually, always, sometimes, often, apa lagi ya, seldom, dan seterusnya. Frequently, dan lain-lain. Itu juga biasanya dipakai sebagai penanda simple present tense. Nah, sekarang kita lihat dulu prakteknya sedikit, contohnya sedikit. Oke. Di sini saya mau jelasin yang kita masuk ke kamar non-action dulu, ke kamar to be. Si subjek masuk ke kamar to be. He, she, it, itu maunya, subjek he, she, it, maunya ngambilnya is. Mau ngambil isi paketnya is. Di kamar to be loh ya, di kamar non-action. Kalau I, maunya ngambil paketnya itu am. They, we, you, mau ngambil isi paketnya are. Gitu ya. Selanjutnya, karena dia ini non-action, kalau kalian mau ngambil sesuatu yang lain yang ada di dalam kamarnya, maka sesuatu itu bukanlah action. Non-action ya. Kita lihat. Di rumah sebelahnya akhirnya ada a careful driver. Setelah non-action langsung. A careful driver itu kan bukan action ya. Pengemudi yang berhati-hati. A narrow road. Jalan yang sempit. Sleepy. Ngantuk. Right? Ngantuk itu sifat, bukan action. Jadi, kalau kita coba susun, dia akan menjadi kalimat seperti ini. Contoh saya ambil subjeknya he, nanti dia akan menjadi gini. He is a careful driver.
they are in a narrow road every day misalnya, atau every morning misalnya. Oke. Sekarang saya mau kalian menyebutkan 2 contoh padu padan yang lain. Seperti yang tadi saya lakukan. Saya ulang ya. He is a careful driver. Ini ceritanya dia menggambarkan fakta. Dan yang kedua, they are in a narrow road. Boleh pakai every morning, boleh enggak juga nggak apa-apa. Oke? Sekarang giliran kalian. Selain Friska dan Faris, siapa lagi yang mau coba? Sebutkan nama dan kelas. Halo? Ya. Dengan siapa ini? Miss. Gilang Andrian. Oke, Gilang. 10 MIPA 2. Oke, Gilang, kamu ikut Halloween, nak? Gilang? Enggak. Gilang tuh yang foto profilnya pakai topeng, bukan? Iya. Iya, itu mengingatkan saya dengan Halloween. Oke, Gilang, 10 IPA 2 ya, nak ya? Iya. Halo, oke. Gilang 10 MIPA 2. Gilang, silahkan bikin 2 padu padan kata sehingga menjadi kalimat. Kayak yang tadi saya contohin. Coba gimana? I am sleepy every night. Good, excellent. Satu lagi, nak. Yang mana? Gilang? Satu padu padan lagi, nak. Gilang, are you still there? Ya. Oke. Gilang, apalagi, nak? He is in a narrow road. Road. Excellent. Yes. Thank you so much, Gilang. Great job. Sekarang saya mau satu siswa lagi yang melakukan hal yang sama seperti yang Gilang lakukan. 2 padu padan kata untuk menjadi sebuah kalimat. Silahkan. Siapa lagi selain Friska, Faris, dan Gilang? Siapa lagi? Halo? Halo? Ada lagi yang mau cobain? Ada kemana ya? Sebentar deh, saya matiin dulu nih. Stop sharing. Saya pindah dulu. Yang belum siapa ya? Tunggu. Ke Revalina. Revalina, halo. Halo, Revalina. Iya, Miss. Oke, Revalina coba ya, nak ya. Bikin dua padu padan kata ya, nak ya. Sebentar, Miss. Lagi apa sih, nak? Oh, lagi makan, tah? Enggak, Miss. Oke. Itu kayak sifat atau apa, Miss? Kenapa? It. It itu kata ganti benda, nak. Jadi misalnya saya mau ngomongin kucing, maka kata kucing itu bisa diganti dengan it. Oke. Saya tampilin dulu presentasinya ya. Ya, Miss. Oke. Bentar. Oke.
Sekarang gilirannya Revalina. Dua padu padan kata untuk jadi kalimat. Enak ya? Yuk, mulai. Ya, Bu. Iya, Miss. It is eating every morning. Bisa nggak, Bu? Gimana? It is, kan jadi kucingnya diganti it kan, Bu? It is. Terus? It kayak ing apa enggak? Apa Loh. itnya aja? Reva, lihat presentasi saya. Ayo, dari tadi dengerin nggak? Ini gunakan alat yang ada di presentasi saya. Oh, ya, Bu. Gunakan alat ya, gunakan. Oke. Every night. Mohon diulang, Nak, agak putus-putus. It is Mm-mm. every night. It is apa, Nak? Kucing kan, Bu, kucing. It is apa? Ini sleepy. Good. Coba diulang, Nak, secara utuh. It is sleepy every night. Good. Satu kalimat lagi, Nak. They are. Yang mana? Jangan. Pilihnya yang dari sini aja ya. Pilihnya yang dari sini ya. Oke. She is Yes. writer. Halo? Gimana, Nak? She is. Full driver. Ya, betul. Oke. Reva, kamu tuh dari 10 IPA berapa, Nak? Tunggu. Alright. Thank you. Thank you, Revalina. Now, I would like to continue to the next text structure, ya. Oke. Sekarang kita berlanjut ke text structure yang selanjutnya. Seperti di awal tadi saya bilang, ini ceritanya, ini kayak kalian bayangkan ini adalah sebuah perumahan yang berdampingan semua gitu ya. Oke, sekarang dari rumah subjek masih ada anggota-anggota yang sama. Ada he, ada she, ada it, they, we, I, you gitu ya, oke. Ketika mereka semua berkunjung ke rumah predikat, oke, yang di dalamnya ada dua kamar, yaitu kamar non-action dan action, si subjek ini, anggota dari subjek ini, memilihnya untuk main ke kamar action. Maunya mainnya ke kamar action, dia nggak mau main ke kamar non-action. Jadi, kalau udah main ke kamar action, pertanyaan saya adalah, boleh enggak dia, si subjek ini berdampingan dengan to be? Jadinya nanti strukturnya ada subjek, ada to be, ada verb. Boleh enggak? Silakan jawab, sebutkan nama dan kelas. Halo? Nggak boleh, Bu. Iya, dengan siapa? Faris. Oh, Faris lagi. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, Faris gimana, Nak? Boleh Kalau nggak pakai tuh? to be harus pakai verb ing. Excellent, yes. Good job. Faris, saya kasih double point, tapi supaya tidak membingungkan teman-teman yang lain, Nak. Karena kita kan lagi ngomonginnya simple present tense nih. Saya ngerti apa yang diomongin Faris, tapi saya khawatir ada kebingungan untuk teman-teman yang lain. Jadi, mohon jawab dulu pertanyaan yang step saya. Ketika si subjek ini masuk ke ruangan action, boleh enggak subjek ini berdampingan dengan to be? Boleh nggak? Faris? Enggak. Yes, excellent. Thank you so much, Faris. Faris dapat double ya, karena jawabannya bagus. Oke, benar apa yang dikatakan Faris. Jadinya, Nak, kalian itu kalau si tokoh-tokoh dalam subjek ini dia masuk ke dalam kamar action, maka yang akan dia temukan di dalam kamar action itu hanyalah paket verb. Yang kalau paketnya dibuka, itu isinya ada verb 1. Oke? Tadi saya ingatkan lagi, kenapa harus verb 1? Karena dia judulnya juga present.
present itu hari ini, maka prioritas pertama. Makanya verb 1, oke? Nah, tapi dia butuh ciri khas nih. Saya nih punyanya simple present. Saya ini hadiah dari simple present. Makanya verb 1 ini nanti ada yang dilekatkan dengan akhiran S atau IS. Gitu ya. Dan otomatis karena dia sedang berada di ruangan action, otomatis dia nggak bisa lihat benda atau nggak bisa lihat sesuatu yang ada di kamar non-action. Gitu ya. Karena ceritanya rumahnya nggak ada jendelanya gitu. Jadi semuanya tembok, jadi dia nggak bisa lihat gitu kan. Makanya di sini kotaknya saya kasih X, 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 X. Oke. Nah, lalu tadi juga Faris udah menjelaskan sepintas. Bisa nggak sih mereka berdua bersanding non-action dan action bersanding? Bisa, kan mereka masih satu rumah. Tapi nanti kalau udah dikasih pintu. Ya. Dan itu nanti adanya di tenses yang lain. Gitu, ya. Jadi sekarang kita fokusnya ke tenses yang ini dulu aja. Nah, ketika he, she, it harus masuk berkunjung ke kamar action, maka actionnya nanti ada buntutnya. Jadinya ada S sama IS. Dan ini ciri khasnya simple present tense. Oke. Tapi ketika yang berkunjung ke kamar actionnya adalah they, we, I, you, yang jumlahnya banyak-banyak ini, maka verbnya tidak ditambahkan S atau IS. Saya kasih contoh. He, di sini kan drive ini masih murni ya, semuanya saya masih murni kasih. He drive menjadi drives. He drives a car. Oh sorry, ini time markernya masih yang past tense. Maaf, saya ganti dulu. Sebentar aja. Ini harusnya saya ambil dari sini. Sorry ya. Lupaan tadi. Oke, ini udah jadi. There you go. Saya ulang sekali lagi. He masuk ke kamar action, dia ketemu verb namanya drive. Jadi dia ngomong gini. He drives, ada S-nya. He drives a car every day, misalnya. Tapi kalau saya ganti ini dari rumpun they, we, are, you, maka dia menjadi I drive tanpa S. I drive a car every day. Satu lagi, kalau saya mau pakai it, jangan it ya. She arrives at the station. You arrive at the station. Sekarang saya mau ini giliran kalian untuk menjawab. Selain Friska, Faris, Gilang, dan Revalina. Sebutkan nama dan kelas. Yang belum? Atau yang merasa nilainya belum mencukupi? Saya Miss Ya, dengan siapa nak? Agnia Diafawa dari kelas 10 MIPA 2. Nice, yes. Agnia, oke. 10 MIPA 2. Oke, silakan Agnia. She drives a car every day. Nah, Agnia, itu drive-nya pakai S apa enggak? Pakai Miss. Good, excellent. Satu lagi nak. Dari kelompok yang they, we, I, you, pilih satu aja. They drive a car every day. Yes, you are right. Sekarang drive-nya pakai S nggak? Enggak, Miss. Yes, brilliant. You are right. Thank you, Agnia. Oh ya, anak-anak, terima kasih Agnia sudah mengingatkan saya. Anak-anak, kalau baca everyday, jangan everyday ya. Lain kali
dibacanya every day. Kalau kalian mau ikutan aksen British, itu bacanya every day. Tidak ada every day, ya. Kalau every day nanti every meninggal, gitu ya. Jadi udah salah makna nantinya, oke? Kalau American dia ngomongnya every day, kalau British dia pakai every day. Tuh. Tidak ada every day sekali lagi. Apalagi to die, ya. Itu to die itu artinya mau meninggal. Jadi jangan sampai nanya how are you to die because I don't want to die. Okay? Okay, the next one is saya mau ada satu orang lagi yang mencoba selain Rizka, Faris, Gilang, Revalina, dan Agnia. Sarah mau, Miss. Oke, Sarah dari kelas 10 IPA berapa, nak? IPA 1. Alright. Sarah, silakan. We live in London every week. Oke. Coba time markernya kita kosongin dulu, nak, supaya maknanya jadi bagus. Gimana? We live in London. Oke. Live apa live? Live. Live, good. Pakai S apa enggak? Pakai. Tapi ini loh, rumpunnya we loh. They, we, you yang jumlahnya banyak, itu actionnya nggak pakai actionnya nggak pakai S. Ya? Ya. Oke, coba diulang, nak. They live in London. Excellent. Satu lagi. I live in London Oke. every day. Oke. Nah, kalau I pakai S apa enggak? Pakai. Enggak juga, cantik. Oh, enggak. Ya. Ya. Iya, kalau they, we, you, they, we, I, you, dia nggak pakai S ya, nak ya. Alright? Oke. Thank you, Sarah. Now, sekarang mari kita temukan struktur-struktur ini di dalam descriptive text. Saya tuh sampai jam berapa ya? Saya agak lupa ini. Saya sampai jam berapa sih, Pak? Saya agak lupa. Sorry. Sebentar. Mana ya? Saya sudah menyediakan teks. Oke. 8.30. Saya masih sekitar punya 6 menit lagi. Oke, everyone. Di sini saya punya contoh descriptive text yang describing a place. Ya. Silahkan ajukan diri, namanya siapa, kelas apa, temukan di teks Fascinating Lisbon yang menggunakan struktur simple present tense. Siapa yang mau coba? Silahkan. Halo? 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 Apa ada lagi yang mau coba selain Friska, Faris, Gilang, Revalina, Agnia, dan Sarah? Kayaknya pada tidur apa ya? Tunggu, saya kelarin dulu deh. Halo? Ya, Miss. Ada yang mau coba lagi? Kenapa Ratu? Masih baca-baca, Miss. Masih baca-baca ya? Oke, ntar dulu. Anyway, saya lagi ngecek kolom chat. Ini Ainun, nak, tolong ketik kelasnya dari kelas apa? Oh ya, sekali lagi untuk kalian yang hadir di Google Meet kali ini, silahkan
ketik nama dan kelas di kolom chat karena pertemuan ini saya rekam. Jangan sampai lupa ya, ketik nama dan kelas. Oke, kalau yang belum ketik nama dan kelas nantinya nggak bisa dapat bonus pertemuan. Oke, saya balik lagi ke yang tadi ya. Nah ini waktunya hampir berakhir, saya hanya punya 3 menit terakhir. Jadinya silahkan menjawab. Sayang kalau misalnya waktunya disia-siakan. Alright, there you go. Siapa yang mau coba sebutkan nama dan kelas? Saya sambil minum ya. Ada yang mau coba? Halo? Waduh, ya sudah. Kalau misalnya belum ada yang mau coba, gini aja deh. Karena waktu saya udah mau habis juga, saya stop sharing aja. Alright. So, everyone, hari ini saya akan meluncurkan tugas sebagai feedback pertemuan kita. Dan tugasnya kemungkinan besar akan saya luncurkan di akhir kelas, maksudnya di akhir kelas karena kalau saya luncurkan sekarang akan mengganggu pelajaran yang lain. Jadi saya akan meluncurkannya nanti mungkin sekitaran jam 1 atau jam 2 mungkin ya. Jadinya nggak akan ganggu yang lain. Anak-anak, kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu lagi. Jadi bagi kalian yang tugasnya masih bolong-bolong, kalian boleh japri saya. Tapi ketika japri jangan langsung nanya ya nak ya, saya namanya siapa, dari kelas apa, karena mostly saya nggak simpen nama kalian, mohon maaf. Nanti kalian tinggal bilang, Miss saya tugasnya kurang yang ini. Nantinya saya bisa bantu kalian untuk mengkopikan link. Tapi tentu saja siswa-siswa yang baru mengerjakan sekarang akan punya nilai apresiasi yang berbeda dengan siswa-siswa yang sudah mengerjakannya tepat waktu, yang udah beres-beres. Pasti beda nilainya. Ada sedikit konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Begitu saja. Nanti tuh sebenarnya kalian tuh akan diminta untuk membuat teks deskriptif. Sorry, saya kasih gambarannya dulu terakhir. Jadi kayak ini nak. Ini tuh ceritanya saya mau gambarin Jakarta. Apa yang kalian lihat sekarang di layar? Gambar. Yes, you're right. Ini adalah keadaan Jakarta. Thank you Ratu. I think I know your voice well. Oke. Nanti dari gambaran Jakarta ini, dari 4 gambar ini, saya akan membuat deskriptif teks. Deskriptif teks itu di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya ada identification, barulah description. Contohnya gimana, Miss? Nanti contohnya seperti yang tadi saya bilang, fascinating Lisbon. Jadi di gambaran pertama itu diidentifikasi dulu. Jakarta is the capital city of Indonesia. Misalnya gitu, Jakarta itu apa sih? Gitu kan. Jakarta has berapa wilayah? 5 apa 6 gitu ya, saya agak lupa. And in here, the government rules our country gitu ya. Dan di kota inilah pemerintah mengatur negara kita. Jakarta juga termasuk pusat ekonomi gitu ya. Itu masuknya identification. Nanti baru dideskripsiin. Nah, dideskripsiin, kalian pakailah ini. Jakarta itu macet, banyak skyscraper-nya,
Kalau malam cahayanya dipenuhi oleh cahaya lampu gedung, bukan cahaya bintang. Gitu ya. Dan keindahan cahaya ini dapat kita lihat dari ketinggian misalnya. Sebagai kota metropolitan, Jakarta juga punya unsur vintage misalnya. Nanti masuk ke gambar yang ketiga. Lalu sebagai simbol negara, Jakarta punya yang namanya Monas. Ceritain Monasnya. Terus kalian boleh nambahin dari gambar-gambar ini, kelihatan nggak Jakarta ada sampahnya? Nggak kelihatan kan? Maka kalian bisa bilang, dari sini kita bisa melihat Jakarta itu bersih, misalnya gitu. Oke? Kalian juga bisa bilang Jakarta itu macet, Jakarta itu ini dari gambar-gambar yang ada di sini. Itu describing place. Oke? Kalau yang nanti mau describing building juga boleh. Jadi susun 4 gambar yang berbeda tentang building yang sama. Lalu kalian bikinlah paling tidak ada 2 paragraf. Yang pertama identification, paragraf kedua berisi description. Tapi yang description tentu tidak mutlak 1 paragraf. Kalau kalian mau 2 paragraf, boleh. 3 paragraf juga boleh. Jadi berarti nanti tugasnya ada 2. Mengidentifikasi simple present tense yang ada di teks. Dan tugas yang kedua adalah kalian memproduksi sendiri descriptive text-nya. Okay? I think that's all from me today. Mohon maaf saya tidak membuka sesi pertanyaan karena waktunya sudah habis. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan.